وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Manifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan kita tentang hukum seputar hadiah. Kemarin kita udah bahas tentang syafaat atau rekomendasi syafaat atau rekomendasi. Nah, kita sekarang lanjutkan ke hadiah. Apalagi musimnya ini musim-musim pemilu. Nah, dia ada 4 macam dalam Fathul Qadir, yaitu buku dari fikih mazhab Hanafi. Yang pertama, halal untuk kedua belah pihak yang memberi hadiah dan yang diberi hadiah. Semacam memberikan hadiah supaya kita semakin disayang dan dicintai oleh orang yang memberi hadiah. Jadi tanpa sebab apapun ya, lebih kepada semata-mata biar hubungan makin baik. Maka sebelum memberi hadiah boleh jadi nggak kenal, setelah memberi hadiah jadi kenal. Memberi hadiah lagi semakin kenal, semakin akrab, memberi hadiah lagi menjadi semakin ingat dan dengan yang memberi hadiah. Nah, kalau tujuan-tujuannya netral seperti ini nggak ada masalah ya. Seorang suami beri hadiah kepada istrinya, anak pada ibunya, istri pada suaminya, guru pada muridnya. Dengan catatan memang si guru naik murid pada guru kan, karena guru kadang mesti digaji ya, jadi nggak boleh ya. Tapi kalau guru pada muridnya kan nggak ada masalah ya. Nah, sehingga ini hukum asalnya ya, itu hukum memberi hadiah itu hukum asalnya halal atau boleh untuk kedua belah pihak. Nah, baru menjadi haram ketika hadiah tersebut sebagai modal untuk berbuat kejelekan atau kedoliman. Kamu tak kasih hadiah, tapi kamu harus selingkuh dengan saya, misalnya gitu. Nah, itu haram. Terus haram bagi yang menerimanya saja. Hadiah supaya orang yang diberi hadiah tidak berbuat dolim. Jadi contoh orang yang ngurus SIM misalnya gitu. Dia sebenarnya sudah bisa naik motor 5 tahun yang lalu. Artinya udah lancar mesinnya. Tapi dalam proses pengurusannya dipersulit. Entah ujiannya yang sulit, entah wawancaranya, entah apa gitu. Pokoknya dipersulit banget. Maka ya sudah, mau nggak mau kita bayar untuk kemudian dapat SIM. Maka itu yang dosa yang terima suapnya itu. Buat semacam hadiah kepada preman kampung yang namanya pajak keamanan atau uang keamanan, ini juga contoh lainnya ya. Upeti keamanan supaya usahanya nggak diganggu, kayak di pasar-pasar tuh. Bayar 10.000, kalau nggak nanti obrak-abrik daganganmu. Ya kalau kondisinya seperti itu ya mau nggak mau ya. Haram untuk orang yang menerima, bagi yang memberi tidaklah haram karena dia memberi karena mengamankan diri atau terpaksa. Ini menyebabkan investasi di luar Jawa itu sulit karena uang keamanannya sedemikian banyak. Ya, menurut penulis ya, semuanya diminta dari bawah sampai tinggi, sampai yang tengah, sampai yang atas, semua minta uang keamanan. Maka biaya yang paling membengkak adalah biaya keamanan jika para pengusaha membuat investasi terutama di luar Jawa. Biaya yang paling besar adalah hadiah untuk supaya tidak berbuat dolim. Jadi kalau memang terancam dan dengan ancaman itu kita terpaksa, maka tidak apa-apa. Yang dosa yang menerima. Yang keempat, halal bagi yang menyerahkan dan haram bagi yang diberi. Ini yang bersama di atas. Jadi yang menyerahkan nggak apa-apa, tapi yang diberi haram. Tidak jauh berbeda dengan jenis ketiga, seperti yang tak bilang tadi. Memberi hadiah untuk mencegah kekhawatiran bisa ditimbulkan bagi orang yang memberi hadiah. Dia akan diganggu nyawanya, hartanya, keluarganya, dan kehormatannya.
Maka kaidah pentingnya, tidak mengganggu setiap muslim adalah satu hal yang wajib. Kemarin kita sudah jelaskan, al-muslimu man salim al-muslim min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu yang tidak mengganggu atau membuat orang muslim lain itu selamat dari mulut dan tangannya, sehingga gangguan sesama muslim itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh seorang itu mengambil harta sekalipun dia melakukan kewajiban lalu berkata untuk menjelaskan kaidah di atas, betul ini kewajiban saya. Namun saya tidak akan melaksanakan kewajiban jika kamu tidak memberi duit. Jika kamu memberi duit, maka saya akan melaksanakan kewajiban saya. Yang demikian ini tidak boleh. Jadi misal contohnya, ada seorang suami, wajib dia kerja, nyari nafkah. Dia ngomong sama istrinya, saya akan kerja kalau kamu kasih saya duit. Padahal duitnya harusnya dari suaminya kan, jadi nggak nyambung gitu. Sama halnya dengan seorang guru atau ustadz yang dia kerja di satu yayasan yang tugasnya ngajar, maka dia nggak mau ngajar kalau nggak dikasih duit sama muridnya. Nah, ini salah. Maka di sebagian perusahaan dijumpai suatu kebijakan berupa bonus kedisiplinan. Bonus demikian hukumnya haram dengan menimbang kaidah dan analogi di atas. Ini kalau ya, kalau pekerjaannya minta ya. Tapi kalau perusahaannya memang dari awal punya kebijakan gitu, tidak ada masalah saya rasa. Jadi ini dalam dunia manajemen itu namanya trigger. Misal sebulan tidak pernah telat masuk kantor diberi bonus sekian atau misalnya. Maka bonus kesimpulan ini hukumnya haram karena kaidah di atas yaitu bahwasanya seorang tidak boleh meminta atau meminta sesuatu selain upah supaya dia melakukan kewajiban. Jadi kalau sifatnya bonus dan ini ditentukan oleh manajemen ini nggak ada masalah. Artinya saya berbeda pendapat dengan buku ini ya. Gitu. Tapi kalau tadi itu yang saya bilang tadi, jadi seorang guru yang dia udah nerima gaji dia wajib kerja, tapi kemudian dia mengatakan saya nggak akan ngajar kalau nggak dikasih duit sama murid saya, maka ini yang salah. Banyak orang kayak gitu. Jadi kelurahan gitu. Udah tugasnya itu ngetik gitu kan. Tapi ya itu dia nunggu orang yang ngurus KTP atau apa nitip ngasih duit. Kalau nggak dikasih duit nggak dikerja-kerjain. Nah ini itu yang salah. Tapi kalau bonus dari pimpinan diperjanjikan di awal, nggak ada masalah ya. Ya, kamu kalau rajin nanti tak kasih segini. Nanti kamu kalau penjualannya tercapai nanti kamu tak kasih bonus. Nah, itu nggak apa-apa kalau itu. Lantas, bila timbul pertanyaan, seorang karyawan masuk kantor tepat waktu, apa hukumnya? Jawabannya wajib berdasarkan akad. Dia digaji supaya tidak telat, gaji tersebut termasuk tuntutan masuk kantor tidak telat. Jadi seorang karyawan kalau kantor tepat waktu itu hukumnya wajib, karena akadnya seperti itu. Kemudian bila ada yang mengatakan saya tidak akan melaksanakan kewajiban berdasarkan akad kecuali ada bonus kedisiplinan. Jika ada bonus kedisiplinan maka saya mau disiplin, jika tidak maka saya tidak mau disiplin. Nah ini baru nggak boleh kalau kayak gini. Jadi kan berarti kan dia yang minta. Tapi kalau kemudian atasannya yang nawarin, membuat skema itu nggak apa. Tapi kalau dia yang minta kayak gini nggak boleh. Kenapa? Karena hukumnya dia wajib untuk masuk on time. Maka jawaban hal ini telah dijelaskan oleh para ulama di antaranya bagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah gitu, yang disampaikan di antara hadiah yang haram adalah hadiah para pejabat dan orang-orang yang memiliki kekuasaan semacam qadhi hakim dan lainnya, yaitu orang-orang yang mengurusi hukum khalayak umum dan kaum muslimin. Nah, ini seperti yang tak bilang tadi, dia sudah punya tugas untuk menyidangkan dengan adil. Kemudian dia nunggu ada yang ngasih duit baru dia mau memutuskan, maka itu salah. Hukumnya haram sama saja dia itu berupa benda maupun jasa ataupun hadiah dalam bentuk sungkan karena dia menjabat. Ini yang jasa ini bahkan di beberapa waktu yang lalu tuh sampai hakim-hakim itu swabnya nggak cuma duit itu, disuap dengan wanita itu, ya disuap dengan wanita. Kemudian tidak boleh bagi seorang hakim, begitu pula penjabat negara lain untuk menerima hadiah dari pihak manapun dan wajib menolak. Kenapa? Dan menerima gaji, nah, gitu loh, dan menerima gaji. Tapi kalau pemerintahnya, artinya bosnya, mengatakan, hei kamu semua hakim PNS, kalau kamu rajin, atau kinerjamu tercapai, kamu dapat bonus, ya nggak masalah. Ya nggak boleh kalau dia minta kepada klien gitu, kepada rakyat.
Jika orang yang menerima hadiah itu tersakiti jika ditolak, maka boleh menerima hadiahnya namun dibayar. Jika tidak memungkinkan menolak hadiah karena tidak dikenal siapa yang memberi hadiah, tiba-tiba sudah ada di meja, dikereneng, dilaci, dan yang beri hadiah juga jauh tempatnya, maka hadiah tadi masuk ke kas negara. Jadi kalau memang itu jelas-jelas sebuah suap atau gratifikasi, balik dikasihkan ke negara. Sampai datang orangnya, kemudian diserahkan kepadanya, hadiah untuk pejabat yang tidak diketahui siapa orangnya, status barangnya, barang temuan. Tetap dikasihkan ke negara ya. Inilah ketentuan manakala memberikan hadiah kepada hakim, ialah orang yang sedang berperkara di pengadilan. Ya, orang-orang yang nggak boleh ngasih hadiah tuh, orang berperkara di pengadilan, atau orang yang tidak berperkara di pengadilan, namun tidak pernah memberi hadiah sebelum menjadi hakim, atau orang yang lain yang ada kepentingan, saudara dari orang yang berperkara, dan seterusnya. Karena ketika dia berperkara, maka hadiah ini menyebabkan hakim itu condong pada yang beri hadiah. Ya, sudah pasti nih. Di sekolah juga gitu. Kalau dikasih hadiah, nanti guru condong pada yang ngasih hadiah. Dan jika tidak ada kasus, maka tetap tidak boleh. Jika sebelum menjadi hakim tidak pernah memberi hadiah. Jadi sebelum dia jadi hakim, kita nggak pernah ngasih hadiah. Waktu jadi hakim, kita kasih hadiah, itu nggak boleh. Belum menjabat, nggak pernah kita kasih hadiah. Pejabat kita kasih, ya nggak boleh. Alasan yang mendekati kenapa ada hadiah untuk hakim ini adalah karena jabatannya. Seandainya tidak, dia sudah pensiun dari hakim, maka tidak akan ada yang beri hadiah. Jadi kadang tuh ada orang belum berperkara, tapi ngasih hadiah, karena tujuannya nanti kalau saya berperkara, nah biar dibantu sama si hakim ini. Nah ini sudah coroan untuk nabung duluan itu. Hakim dan pejabat boleh menerima hadiah dari kerabatnya, teman SMA-nya atau teman kuliahnya, dengan catatan mereka pernah memberi hadiah sebelumnya, waktu diberi sebelum menjadi pejabat. Karena jika tidak menerimanya akan memutus silaturahmi, maka dia tidak apa. Kalau di Indonesia itu hukum positifnya itu tetap nggak boleh ya. Jadi walaupun dari orang terdekat, dicurigai. Ada pihak yang berperkara nitip ke saudaranya terus kasih. Itu tetap nggak boleh. Terdapat syarat manakala pemberi hadiah itu tidak memiliki perkara di pengadilan, baik sedang maupun nanti mau berperkara. Dan itu pun ada syaratnya lagi, yakni kadar hadiah itu seukuran dengan yang biasa diberikan sebelum orang itu menjadi pejabat. Misal dulu sebelum orang ini menjabat, memberi hadiah paling salak 1 kilo, setelah menjabat salak ini 5 kilo, makanya 4 kilo. Haram mau. Bila ukuran itu sama, maka tidak akan menjadi kecurigaan. Bahkan yang kasus yang belum lama ya, itu gawe Mahkamah Konstitusi kalau nggak, atau Mahkamah Agung. Di pengadilan situ kan gajinya cuma 8 juta. Tapi dia punya rumah sakit, punya macam-macam. Pas nikahkan anaknya, kasih hadiah. Saya tinggal ngomong kayak musik-musik itu apa mas? iPhone, musik box. Pokoknya kayak MP3 gitulah. Tapi yang dari iPhone, dari Apple itu souvenir itu satu ini 700.000. Kita tangkap KPK dia. Karena ya nggak masuk akal, gajinya cuma segitu, tapi pengeluarannya miliaran. Lain halnya apabila memberi hadiah setelah diangkat menjadi pejabat atau setelah diangkat hadiahnya menjadi bertambah. Dilihat bisa tidak dipisah antara tambahan dengan bukan tambahan. Jika bisa maka diambil dulu yang biasa dan dikembalikan tambahannya. Namun apabila tidak bisa dipisahkan maka semuanya tidak boleh diambil. Haram diterima jika tambahan tersebut adalah tambahan yang melekat tidak bisa dipisahkan. Contohnya apa ya? Tambahannya tidak bisa dipisahkan. Jadi misal motor gitu kan. Motor kan nggak bisa dipisahkan dari bannya. Kalau biasanya temannya ini kalau ketemu ngasih ban, tiba-tiba sekarang ngasihnya motor, kan aneh ini. Bisa dipisahkan nggak bisa dipisahkan. Berarti ini bannya haram. Tapi nggak bisa dipisahkan. Misal satunya emas, satunya duit. Gitu. Sekarang posisinya apakah setiap saat dia ngasih duit? Iya, temennya ini baik kalau datang ngasih duit 10 juta. Ternyata sekarang ada 10 juta plus 2 buah cincin emas misalnya gitu. Maka cincinnya dikeluarkan.
Intinya sebenarnya paling aman tuh kalau ada kayak gitu nggak usah diterima lah, apalagi kalau sedang menjabat. Bawalnya dulu beri hadiah kain dari kapas. Kemudian setelahnya menjadi sutra, maka ditolak semuanya. Tadi disebutkan oleh para ulama tentang hakim, namun berlaku juga untuk semua pejabat negara yaitu orang yang memiliki kekuasaan yang luas atas banyak orang, maka hukumnya dalam fikih Islam seperti qadhi dalam haramnya menerima hadiah dan yang lainnya. Termasuk pejabat negara di sini adalah kepala pasar, bupati, camat, kepala desa, RT, RW, kepala sekolah, atau hukumnya seperti qadhi. Kemudian di dalam salah satu kitab fikih Hanafi yang berjudul Raddul Mukhtar disampaikan oleh penulis bahwasanya qadhi, demikian juga pejabat negara tidak boleh menerima hadiah kecuali dari 4 pihak. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau dari penguasa nggak apa-apa. Ya, tidak boleh itu hadiah dari bawah ke atas. Ya, dari rakyat ke hakim. Tapi kalau dari atas ke bawah, yaitu dari presiden ke hakim, nggak apa-apa. Maka seorang dekan memberi hadiah ke rektor, ini nggak boleh. Jika rektor memberi hadiah dari uang saku pribadinya kepada dekan, tidak mengapa. Maka secara umum kita bernilai aman, karena tidak ada kepentingan rektor terhadap dekannya, karena sektor adalah atasannya. Walaupun sebenarnya bisa loh ada kepentingan. Jadi kalau nanti ada pemilu rakyat di kampus, itu dekan itu punya suara 10 kali atau berapa kali dari mahasiswa gitu. Maka ya dengan dikasih hadiah oleh rektor ini ya barangkali dekannya biar pindah keluar apa namanya pindah pilihan. Yang kedua penguasa negerinya. Jadi kalau presiden ngasih BLT ke rakyatnya nggak apa-apa ya. Yang ketiga kerabatnya yang masih berhubungan darah dan dia adalah kakak ke adik, adik ke ibu, ibu ke bapak, itu nggak apa-apa. Apalagi kalau ada kekhawatiran kalau nggak ngasih hadiah nanti silaturahmi terputus, maka ya ngasih hadiahnya lebih baik. Kemudian yang keempat, orang yang sudah biasa memberi hadiah sebelum dia menjabat, seperti teman, teman main, gitu. Maka ini nggak apa-apa. Hadiah untuk kepala negara. Kepala negara tidak boleh menerima hadiah karena dalil bersifat umum. Di antaranya adanya hidayah untuk penguasa adalah haram. Ini dari rakyat ya, dari orang bawah ke atas, nggak boleh. Karena hukum boleh menerima hadiah bagi kepala negara adalah khusus buat Nabi SAW. Apabila dibolehkan untuk kepala negara selain Nabi SAW, maka tidak lagi menjadi kekhususan Nabi SAW. Kemudian kita masuk pada hadiah karena syafaat. Para ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa hadiah di antara sama rakyat sebagiannya dengan yang lain, manakala hadiah tersebut karena mengharap sesuatu yaitu timbal balik harta atau semacamnya, mengingat kecintaannya maka hukumnya boleh. Dalam sebagian kasus hadiah ini dianjurkan. Sama-sama rakyat jelata, nggak ada kepentingan. Saya sama Yahya saling ngasih hadiah, nggak ada masalah. Mengenai syafaat ini, atau kita melihat pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu beliau menilai menerima hadiah karena syafaat itu dosa besar. Jadi ngasih hadiah secara umum tuh boleh ya sama rakyat, tapi kalau ada sebab, saya sudah kasih rekomendasi, saya minta ya kasih hadiah saya. Atau kamu tak rekomendasikan masuk UI, tapi kamu bayar saya lah. Nah ini nggak boleh. Jika hadiah itu karena syafaat dan syafaat tersebut tergolong syafaat haram karena mencari hal yang haram atau karena untuk menghilangkan hak atau kewajiban membantu kedoliman, maka penerima hadiah karena syafaat itu hukumnya haram. Ya, direkomendasikan untuk hal-hal jelek itu. Tapi jika syafaatnya dalam hal mubah, yang ini bukanlah menjadi satu keharusan baginya, namun dia sekarang bersyafaat. Jika di depan ada perjanjian, maka menerima hadiah tersebut haram. Namun manakala pemberi hadiah mengatakan hadiah ini adalah kompensasi karena syafaat yang telah Anda keluarkan, maka menerimanya hukumnya haram. Rekomendasi-rekomendasi yang memang di situ terkait dengan jabatan dia, maka itu hukumnya haram. Minta rujukan ke rumah sakit, itu kan, misal kita dokter, minta rujukan ke kita.
Terus kita ngomong sama dia, "Ya, ini kan bayar dulu 50.000," gitu. Nah, ini nggak boleh. Karena emang tugas dari dokter BPJS itu ya memeriksa, kemudian kalau emang dia nggak sanggup atau ada hal-hal yang memang harus diurus di rumah sakit, maka ya diberikan rekomendasinya. Yang ketiga, jika tidak ada perjanjian di depan untuk memberi hadiah dan orang yang memberi juga tidak mengatakan ini adalah kompensasi atas syafaat yang telah Anda lakukan, maka jika dia adalah orang yang biasa memberi hadiah sebelum ada syafaat, maka memberi syafaat pada hal ini adalah tidaklah makruh menerima hadiah tersebut. Jika sebelumnya tidak pernah memberi hadiah, maka hal tersebut makruh baginya menerima hadiah tersebut jika tidak dia balas dengan yang senilai. Kemudian jika nanti dia membalas dengan yang senilai, maka tidak makruh. Maksud itu kalau orangnya itu sudah biasa ngasih, sebelum kita menjabat biasa ngasih, gitu kan. Dan nggak ada kaitannya sama syafaat yang kita lakukan. Jadi misal kita dagang di pasar udah lama gitu kan. Habis itu datang tetangga kita beli sesuatu, maka kita anterin gitu kan, supaya ketemu dengan pedagangnya. Gitu. Maka hukum asalnya menerima hadiah seperti itu, maka haram ya. Allah Ta'ala. Maka hadis yang menunjukkan jika memberi hadiah karena syafaat itu dosa besar dimaknai oleh Syafi'iyah dalam dua syarat. Yang pertama, manakala ada perjanjian di awal. Jadi kalau sudah ada perjanjian di awal, itu tambah nggak boleh lagi. Dan yang kedua, manakala memberi hadiah secara terus terang mengatakan ini adalah kompensasi atas syafaat Anda lakukan. Nah, ini. Seorang muslim bagi-bagi hadiah di hari rayanya orang kafir. Natalan, ya, Tuhan, bagi ulang tahunan, bagi hadiah. Hukumnya gimana? Muslim ada tahun baru Masehi bagi-bagi hadiah. Ada pembahasannya dalam kalangan ulama, yakni ulama Hanafiyah. Para ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh seorang muslim bagi-bagi hadiah dalam rangka hari Nairus, dalam rangka hari Nairus. Macam ketika dia memberi hadiah, dia mengatakan ini hari Nairus atau hari Mahrojan. Nairus dia adalah orang Persia. Semisal dengan kata-kata adalah niat. Niatnya adalah dia dalam rangka tahun baru, tahun Imlek, atau tahun baru Masehi. Maka tidak dibolehkan seorang muslim melakukan hal tersebut jika niat bagi-bagi hadiah dengan niat memuliakan hari tersebut sebagai orang kafir, maka ini dan bisa membatalkan iman. Jadi misalnya dalam rangka Natalan, ben rame, kamu belikan orang hadiah, walaupun itu sama muslim, nggak boleh. Kemudian kita masuk di hadiah karena takut atau segan, pekewo. Maka haram hukumnya menerima hadiah apabila hadiah tersebut diberikan karena pemberi takut atau malu, sungkan, dan pekewo jika tidak memberi hadiah. Karena jika tidak memberi hadiah kala itu maka akan terus ditanyakan mana hadiahnya, mana hadiahnya. Hal tersebut dianggap rampasan karena mengambil harta orang lain secara terang-terangan tanpa rasa. Nah, ini juga nggak boleh. Pekewo. Allah Ta'ala alam. Sudah selesai. Penutupnya, para pembaca sekalian yang dirahmati Allah, bagi Anda yang tertarik menjadi bagian, maka dibuka pintu selebar-lebarnya. Kirimkan karya Anda atau hubungi email. Allah Ta'ala alam. Ini akhir dari kitab ini. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin atas terselesainya pembahasan kitab ini, yaitu kitab Hukum Seputar Hadiah oleh Ustadz Aris Munandar. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan dari rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.